Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara pembuatan diagram relasi. Nah, eh, yang pertama itu kita buka aplikasi SUM, Control Panel, kita buka. Kemudian pada Apache di sini kita klik Start, kemudian di MySQL kita klik Start juga. Nah, selanjutnya adalah pada MySQL ini kita klik admin. Nah, di sini masih loading. Ya, pada kali ini kita akan membuat diagram kelas terkait dengan perpustakaan ya. Di sini kita langsung aja klik new. Kemudian kita buat database-nya adalah perpustakaan. Nah, kemudian kita create. Setelah kita create, kemudian kita buat tabelnya, yaitu anggota. Sebentar. Kita buat tabelnya adalah anggota. Jumlah tabel anggota adalah jumlah tabel anggota adalah 5 kolom. Ya, pada tabel anggota terdapat ada 5 kolom. Ya, kemudian kita create. Setelah kita create, kemudian kita ketik ID anggota, kemudian kode anggota. Setelah kode anggota ada nama anggota, kemudian telepon anggota, setelah itu ada alamat anggota. Nah, pada ID anggota kita pilihnya tipenya integer. Kemudian kode anggota itu kita pilihnya varchar, nama anggota itu pilihnya varchar, dan telepon anggota juga kita pilihnya varchar. Alamat anggota kita pilihnya teks. Integer jangan lupa kita pilih auto increment. Dia akan berubah indeksnya menjadi primary. Kemudian di varchar ini jangan lupa value-nya kita akan tambahkan menjadi 255. Tapi semua itu tergantung dengan kebutuhan Anda. Tergantung dengan kebutuhan yang Anda butuhkan gitu ya. Nah, jika sudah, kita langsung create save. Ya, di sini sudah terlihat tabelnya. Nah, selanjutnya kita akan buat tabel buku. Kita klik lagi perpustakaannya. Kemudian di sini adalah kita buat table name-nya adalah buku. Nah, buku ini ada berapa sih kolomnya? Ada 7 kolom. Ya, kita create. Nah, kolom pertama ID buku. Kemudian kolom kedua adalah kode buku. Kolom ketiga judul buku. Kolom keempat penulis buku. Kolom selanjutnya adalah penerbit buku. Buku ya. Kemudian tahun terbit. Setelah tahun terbit adalah kita harus juga buat stoknya. Nah, di
ID buku jangan lupa klik auto increment, indeksnya jadi menjadi primary. Kode buku kita pilihnya varchar, judul buku kita pilihnya varchar, penulis buku kita pilihnya juga varchar, penerbit varchar, dan tahun terbit adalah date. Ya. Di sini kita tambahkan value length-nya itu 255. Kembali lagi sesuai kebutuhan teman-teman. Di sini 255. Oke, setelah itu kita save. Oke. Sudah ada anggota, sudah ada buku, kita selanjutnya bikin peminjaman. Nah, kita buat database form peminjamannya. Form peminjaman itu ada 6 kolom. 6 kolom ya. Ya, ada 6 kolom. Yang kolom pertama ada ID di sini ada ID underscore peminjaman, kemudian tanggal peminjam, setelah tanggal peminjam kita pilih ketik tanggal kembali. Setelah tanggal kembali, kita pilih ketik ID underscore buku. Kemudian ID underscore anggota. Setelah itu ID petugas. ID underscore petugas. Nah, pada form ini ID peminjaman kita pilihnya integer, kemudian kita pilih auto increment. Di sini ada primary. Kemudian tanggal peminjaman kita pilihnya date, tanggal kembali juga kita pilihnya date. ID buku integer, ID anggota integer, hingga ID petugas juga integer. Nah, kemudian kita save. Oke, sudah ada tabel anggota buku peminjam. Sekarang kita lanjut bikin tabel pengembalian. Nah, di sini kita klik lagi perpustakaan. Kita bikin tabel pengembalian ya. Itu ada 6, ada 6 kolom juga ya. Pengembalian, maaf. Di sini ada 6 kolom. Kemudian kita klik create. Ketika kita klik create di sini ID pengembalian. Setelah ID pengembalian, tanggal pengembalian. Setelah tanggal pengembalian, denda. Setelah denda ada ID buku, underscore buku. Kemudian ada ID anggota. Kemudian ada ID petugas. Oke. Jangan lupa ini ID pengembalian kita integer, kemudian kita klik auto increment. Tanggal pengembalian kita pilih date dan selebihnya adalah integer. Kemudian kita save. Auto incrementnya salah. Sini tanggal pengembaliannya adalah date. Di sini ID peminjaman kita cek dulu struktur. Nah, perpustakaan
Kita pilih lagi, kita buat lagi ya, kita di form pengembalian, kita pilihnya sini 6. Kita klik, ada ID, pengembalian, terus di sini integer ya, integer, kemudian kita auto increment, sini primary, ini tanggal ya, terus pengembalian, sini date, nah di sini denda, ID buku, ID anggota, ID petugas. Nah, kita coba di sini sudah benar. Kita coba save. Nah, alhamdulillah sini sudah bisa. Itu kita peminjaman, pengembalian, kita bikin lagi form untuk petugas ya. Nah, untuk petugas ini ada 5 kolom. Di sini ada 5 kolom. Ada 5 kolom. Nah, di sini di petugas ada ID underscore. Oh, salah. Petugas. Seperti biasa integer, kemudian kita pilihnya auto increment, kemudian primary. Nama underscore petugas. Kemudian di sininya varchar, pilihnya lengnya 255. Kemudian jabatan underscore petugas, varchar juga. Jadi kita pilih varchar ini 255. Kemudian petugas ini kita pilih varchar dan alamat. Kita pilihnya di sini teks, di sini 255. Oke. Sini sudah di auto increment, sudah primary, kita save. Nah, selanjutnya kita pilih lagi, bikin lagi table untuk rak. Nah, di rak ini kita hanya membutuhkan 4 kolom. Rak, sini cukup 4 ya, cukup 4. Kemudian di sini ada ID underscore rak. Kita pilihnya integer, auto increment, jangan lupa. Kemudian nama underscore rak. Jangan lupa kita pilihnya varchar. Sini 255. Kemudian lokasi rak. Nah, ini tentunya diagram ini untuk bisa mencari lokasi bukunya, kemudian siapa petugasnya, dan lainnya ya. ID buku. Selanjutnya, kita pilihnya integer. Nah, di sini kita pilih save. Sini sudah ya, varchar. Oh ya, ininya belum kita tambahin. Pilih save. Nah, setelah sudah di save seperti ini, kita klik di sini di perpustakaan, di anggota, structure, oke, di buku, kita pilih structure, kemudian di peminjaman ya, ini di peminjaman ini kita structure, di ID buku, kita klik more,
kemudian kita pilih indeks. Nah, oke. Selanjutnya ID buku, ID anggota kita pilih indeks, klik OK. Begitupun di ID petugas, nomor kita indeks. Ini di peminjaman, kemudian di pengembalian kita pilih structure. Sini ada ID buku, kita pilihnya adalah indeks. Kemudian ID anggota kita pilih indeks. ID petugas juga kita pilih indeks. Oke. Kita cari lagi, di sini ada petugas. Kita lihat structure-nya. Di sini tidak ada, kemudian rak ini structure. Di sini ada ID buku. Jangan lupa kita klik indeks. Oke. Setelah sudah kita jadikan indeks semuanya, kita pilih ke perpustakaan sini, kemudian kita klik more, kemudian designer. Nah, di sini sudah jadi desainnya. Kemudian kita tinggal melakukan create relasi. Ya, kita create relasi. Nah, kita create relasi, kemudian di sini kita coba hubungkan di buku ini. ID bukunya kita coba hubungkan ke sesama ID buku semuanya ya. Kita klik create relationship, kita klik select, kemudian ID buku ada di pengembalian ya di sini. Nah, kita klik OK. Nah, sini bisa. Begitupun selanjutnya ya, teman-teman nanti bisa teman-teman create lagi ID buku ke pengembalian dari peminjam ya, peminjaman ID buku. Nah, di sini kita klik OK. Nah, kemudian di pengembalian udah, kemudian di rak kita coba buat relationship-nya ID buku ke sini. Sini teman-teman klik OK aja. Nah, setelah sudah seperti ini, bisa teman-teman rapihkan ya. Nah, bisa teman-teman rapihkan semuanya di sini. Di sini saya rapihkan seperti ini ya teman-teman. Nah, sebentar. Ini bisa saya rapihkan. Nah, sini bisa teman-teman rapihkan. Setelah teman-teman rapihkan, selanjutnya itu adalah ID anggotanya kita relasikan ke anggota ya, dari anggota. Nah, jangan lupa ya, teman-teman kalau mau relasiin ini dari yang primary key dulu, baru ke foreign-nya kayak gitu. ID anggota kita create lagi ke ID anggota di peminjam juga ada ya, di peminjam ID anggota. Nah, di sini sudah kita klik OK. Nah, ini teman-teman pasti bakalan berantakan lagi nih, makanya nanti bisa kita rapikan ya. Nanti dulu ya. Nah, setelah ID anggota ke peminjam ya, peminjam. Terus kita masukin ke pengembalian ya. Kita bikin relasinya ke pengembali. ID anggota ke pengembali. Kita klik OK. Setelah itu, di form petugas. Di form petugas ini, ya, di form petugas, kita relasikan ke pengembalian ya, yang di indeksnya ini nih. Di indeks pengembalian ini kita coba relasikan dari petugas ke ID dari petugas sampai ke ID petugas ini. Kita coba relasikan ID petugas ke
ID petugas. Kemudian kita klik OK. Ya. Nah, ini teman-teman tinggal dirapikan saja. Nah, ini saya coba rapikan seperti ini ya, teman-teman. Agar terlihat lebih rapi dan lebih enak aja gitu ya dilihatnya. Nah, ini teman-teman bisa rapikan, misalnya seperti ini. Di sini saya bisa rapikan seperti ini. Saya rapikan seperti ini. Kemudian coba saya pindahkan dulu ya biar terlihat lebih rapi mungkin. Nah, ID anggota di sini. ID petugas bisa ya kita rapikan lagi. Ini sudah oke sih ya. Sudah better. Nah, tinggal bagaimana teman-teman bisa memahaminya seperti itu ya. Nah, menurut saya sini sudah oke lah ya. Kita rapikan. Saya coba sejajarkan. Saya sejajarkan juga dengan ini. Agar lebih rapi aja. Nah, seperti ini hasilnya untuk pembuatan diagram kelas untuk database di perpustakaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar, atau teman-teman ada yang masih kebingungan atau seperti apa, silakan sampaikan di kolom komentar. Nah, nanti akan saya jawab. Mungkin itu saja dari video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.